Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Sako Devi Itkia dengan NIM 091. Pada pertemuan kali ini, aku akan memaparkan materi tentang makhluk hidup peka terhadap rangsang. Pada praktek, tumbuhan peka terhadap rangsang cahaya matahari. Alat yang perlu kita gunakan yang pertama membutuhkan dua gelas plastik bening, dan kedua ada kapas, dan ketiga pipet. Bahan yang perlu kita gunakan yang pertama ada air, dan kedua kacang hijau. Adapun cara kerja yang pertama, susunlah rangkaian alat percobaan seperti pada cara kerja membuktikan bahwa makhluk hidup tumbuh pada kegiatan A. Dan kedua, simpanlah kedua gelas berisi biji kacang hijau di tempat yang berbeda, terkena sinar matahari langsung dan yang tidak terkena sinar matahari sama sekali. Bisa disimpan dalam lemari tertutup atau di bawah tempat tidur. Dan ketiga, amati perubahan yang terjadi selama 7 hari dan catat hasil pengamatan dalam tabel. Untuk hasil percobaan kita simak di slide berikutnya ya. Pada hari pertama, pada gelas satu yang terkena sinar matahari, kondisi masih dalam berbentuk biji, dan gelas 2 di dalam ruangan, kondisi juga masih dalam berbentuk biji. Pada praktek hari kedua, pada gelas pertama yang terkena sinar matahari, tinggi kecambah sudah menjadi 0,2 cm, kondisi sudah mulai terlihat tunas. Dan gelas kedua yang di dalam ruangan, tinggi kecambah sudah menjadi 2 cm, kondisi sudah mulai terlihat tunas. Pada hari ketiga, gelas satu tinggi kecambah sudah menjadi 3 cm, dan pada gelas kedua, tinggi kecambah sudah menjadi 4 cm. Pada hari keempat, gelas pertama tinggi kecambah sudah mencapai 6 cm, dan gelas kedua yang di dalam ruangan sudah mencapai 15 cm. Pada hari kelima, gelas pertama yang terkena sinar matahari, tinggi kecambah sudah berkembang menjadi 9,5 cm, dan pada gelas kedua yang di dalam ruangan, tinggi kecambah sudah mencapai 19 cm. Pada hari ke-6, gelas pertama tinggi kecambah sudah mencapai 11 cm, dan pada gelas kedua, tinggi kecambah sudah mencapai 20,5 cm. Dan batangnya semakin bertambah tinggi beserta juga dengan daunnya. Pada hari ketujuh, pada gelas pertama, tinggi kecambah sudah mencapai 15 cm, dan gelas kedua, tinggi kecambah sudah mencapai 22, cm. Tetapi kecambah yang terdapat di dalam ruangan terlihat lebih kokoh dibandingkan kecambah yang berada terkena sinar matahari. Kesimpulan pada praktik kali ini adalah cahaya matahari memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk dalam proses perkecambahan biji. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, yang merupakan proses pembentukan karbohidrat dari CO2 dan air. Tanaman memiliki respons yang berbeda terhadap intensitas cahaya matahari. Ada yang tumbuh baik di bawah sinar matahari penuh atau tanaman heliofit, dan ada pula yang lebih baik tumbuh di bawah cahaya matahari rendah atau tanaman sciofit. Pada percobaan pertumbuhan kacang hijau, penelitian ini mengetahui sejauh mana cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya matahari berperan sebagai sumber energi dalam fotosintesis, yang kemudian makanan yang dihasilkan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman yang ditempatkan di tempat gelap akan tumbuh dengan cepat, namun keadaannya akan abnormal. Fenomena ini disebut etolasi, dan ketersediaan cahaya yang memadai akan meningkatkan pembentukan kloroplas yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Hal ini mempengaruhi ukuran daun, di mana tanaman yang tumbuh di tempat yang berada pencahayaannya akan memiliki perbedaan ukuran daun. Selain itu, tinggi tanaman yang tumbuh di tempat gelap cenderung lebih tinggi daripada tanaman yang tumbuh di tempat terang. Hal ini disebabkan oleh transpirasi yang rendah pada tanaman di tempat gelap, sehingga kandungan airnya lebih tinggi yang memicu pembelahan dan pelebaran sel. Meskipun demikian, berat tanaman akan menjadi lebih rendah karena aktivitas fotosintesis yang rendah.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.